adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung dengan kertas sebesar kelingking dan biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Para perokok memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merokok. Adapun kandungan yang terdapat dalam rokok yaitu nikotin, aseton, tar, karbon monoksida, dan lain-lain. Ada dua jenis perokok, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif yaitu seseorang yang merokok, sedangkan perokok pasif yaitu seseorang yang menghirup asap rokok. Bahaya dan efek samping yang ditimbulkan oleh rokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan, kanker paru, kanker kerongkongan, dan penyakit jantung. Mengingat bahwa bahaya merokok ini perlu segera diatasi di kalangan masyarakat, untuk itu, sebagai mahasiswa dan remaja Karang Taruna memiliki peran untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam mengupas dan membuat suatu program tentang cara menangani masalah merokok. Kami pun berdiskusi dan mencari terlebih dahulu akar permasalahan dan mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang masalah rokok. Setelah itu, kami mengusulkan kepada ketua dari Karang Taruna dan menginformasikan terkait beberapa masalah dari rokok. Ternyata masalah yang muncul dari rokok ini tidak hanya satu permasalahan. Akibat dari rokok tersebut dikatakan berbahaya bagi pengguna dan penghisap rokok di semua kalangan usia. Apalagi bahaya ini terjadi di lingkungan keluarga. Hal ini yang perlu untuk cepat-cepat ditangani di kalangan masyarakat. Untuk itu, langkah pertama untuk penanganan masalah ini dengan mengumpulkan beberapa penyebab atau faktor yang membuat seseorang dikatakan menjadi seorang perokok. Dan akhirnya, setelah banyak informasi yang didapatkan bersama dengan Ketua Karang Taruna, pada hari selanjutnya masih dalam pengumpulan data atau kembali mencari informasi dengan menjumpai tokoh masyarakat dengan cara mewawancarainya, serta berdiskusi mengenai masalah dan program yang akan coba kita buat tentang penanganan masalah rokok. Assalamualaikum. Ya kan kita mau bicara Bapak seperti yang udah Mari deh duduk deh. Jadi kalian teh mau bikin rencana apa? Jadi untuk rencananya kita itu mau buat program seperti program penyuluhan bahayanya merokok. Nah dari Bapak sendiri gimana pandangan Bapak tentang bahaya rokok ini? Kalau menurut saya rencana yang kalian buat bagus, baik, ya terstruktur lah. Pandangan saya buat rokok mah biar saya bikin relay, terus nyantai, nemenin ngahulang, terus nemenin buat ngopi, nemenin nongkrong sama teman-teman itu layak. Terus zat yang saya tahu ada di rokok tuh ada nikotin, ada tar, ada sebagainya lah. Terus ada buat yang kecanduan juga, jadi jangan buat rokok main-main lah kalau nggak mau kecanduan. Itu yang Bapak sebutin di rokok itu kan ada zat nikotin, itu yang menyebabkan kecanduan kan. Nah dari kecanduan itu apakah nanti berbahaya juga nggak kita sebagai perokok maupun nanti yang masih hidup? Ya, jadi kan kalau bahaya merokok udah ada di tulisan bungkus rokoknya itu loh. Yang saya tahu mah buat bahaya teh ke jantung, kalau cewek ke janin, terus buat yang non aktifnya teh pasti perokok pasifnya lebih bahaya daripada yang merokok. Kalian rencana buat penyuluhan tuh bagus karena saya sendiri udah gak mau ngerokok karena udah tua. Terus mereka yang di luar sana kan pada pengen berhenti, mungkin dari rencana kalian penyuluhan itu bagus. Ya baik Pak, terima kasih. Insya Allah untuk programnya akan segera kami laksanakan dan terima kasih untuk waktunya. Dan untuk ini kami pamit pulang dulu Pak. Insya Allah kami akan lanjutkan dulu adegan. Terima kasih Bapak. Langkah selanjutnya, informasi yang telah kita analisis, kita ajukan kepada fasilitator dan dibuat serta dicari skala prioritas dari masalah rokok tersebut. Setelah saya melihat banyaknya masalah yang timbul dari rokok, saya coba mengajukan pohon masalah untuk mencari skala prioritas dari masalah tersebut bersama dengan tokoh masyarakat,
untuk membantu dalam ikut menyumbangkan suara terhadap masalah rokok di lingkungan keluarga ini. Berikut hasil yang kita dapatkan dari pencarian masalah dari bahaya merokok. Akar permasalahan yang menjadi prioritas adalah kurangnya edukasi tentang bahaya merokok, terutama pada orang tua. Maka akan menyebabkan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Bentuk pelampiasan anak kepada orang tua, rasa ingin tahu anak yang tinggi, lalu anak meniru perilaku orang tua. Selanjutnya adalah budaya merokok yang masih menjadi norma di masyarakat yang menyebabkan orang tidak menyadari bahaya yang diakibatkan oleh merokok. Lalu ada anggapan bahwa tidak merokok tidak jantan. Selanjutnya adalah kurangnya penyuluhan dari pemerintah mengenai bahaya merokok, kurangnya penerapan undang-undang tentang bahaya merokok, dan terbatasnya dana operasional. Yang selanjutnya adalah kecanduan nikotin. Kecanduan nikotin membuat seorang sulit untuk berhenti merokok, meskipun menyadari bahwa bahaya yang diakibatkan oleh sang perokok. Selanjutnya adalah pengaruh teman sebaya di dalam pergaulan anak tersebut. Lalu adanya tekanan sosial. Dan terakhir adalah ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan atau stres akan lebih rentan untuk merokok sebagai pengurangan stres. Lalu, rokok memberikan efek relaksi atau ketenangan, sehingga orang menganggapnya sebagai cara mengatasi tekanan meskipun hanya bersifat sementara. Hasil dari wawancara dengan narasumber dan sosialisasi dengan beberapa organisasi masyarakat, kami mengambil kesimpulan dengan cara mengambil masalah diimplementasikan ke akar masalah. Salah satu dari beberapa masalah yang ada tentang bahaya merokok, kita mengambil kesimpulan untuk lebih memprioritaskan masalah itu kepada masalah kurangnya edukasi pada keluarga. Akar masalah dari bahaya merokok ini adalah kebiasaan buruk dipandang sebagai aktivitas yang merugikan kesehatan. Namun masih banyak orang yang tidak teredukasi dan tersampaikan bahaya-bahaya dari rokok. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya untuk lebih besar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan cara menghentikan kebiasaan merokok. Setelah menarik kesimpulan, karena banyak dari keluarga yang kurangnya edukasi merokok kepada anaknya, jadi kita lebih menekankan kurangnya edukasi itu tentang bahaya merokok membuat orang tidak menyadari dampak buruk yang diakibatkan oleh merokok. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan edukasi dan informasi tentang bahaya merokok agar lebih sadar mengurangi kebiasaan. Assalamualaikum. Ada apa? Waalaikumsalam Rido. Jadi untuk aja dalam deh. Bentar ada yang nelfon. Koaktif yaitu seorang yang mengerokok. Sip.